Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 25 Juni tahun 2023, saya akan mengomentari Panji Gumilang menolak Majelis Ulama Indonesia untuk menginvestigasinya. Majelis Ulama Indonesia yang menuduh Panji Gumilang sering menyatakan pernyataan yang menyesatkan. Antara lain, Panji Gumilang sering menyanyikan lagu Israel, menyatakan firman dalam Al-Quran buatan Nabi Muhammad. Pada waktu sholat disatukan laki-laki dengan perempuan dan memberikan wanita untuk ceramah. Masih ada yang lainnya. Pada waktu Majelis Ulama Indonesia akan menginvestigasi Panji Gumilang di kantor Gubernur Jawa Barat, ditolak dengan alasannya: 1. Majelis Ulama Indonesia bukan aparat negara, hanya setingkat lembaga sosial dan tidak berhak menginvestigasi Panji Gumilang. Majelis Ulama Indonesia katanya Panji Gumilang bukan Tuhan, bukan Nabi, dan bukan Rasul, suka membuat fatwa sesat kepada hal tertentu, dan Panji Gumilang dalam fatwanya menyatakan sesat. Alasan Panji Gumilang tidak mau diinvestigasi Majelis Ulama Indonesia ada benarnya. Sama lah ini kalau ada kejahatan diperiksa lembaga sosial dan hasil investigasinya tidak sah secara hukum. Sama lah ini tindakan Majelis Ulama secara tidak langsung mengambil kewenangan lembaga kepolisian. Akibatnya aparat Majelis Ulama marah tidak diakui melakukan investigasi Panji Gumilang lalu melaporkan Panji Gumilang ke polisi. Setiap perbuatan kejahatan dengan tuduhan menyesatkan masuk kewenangan polisi untuk memeriksanya. Perbuatan Majelis Ulama Indonesia yang tidak ada kewenangannya mau diambil, tetapi kalau kewenangannya tidak mau mengambilnya, tidak mau mengambil perannya seperti pura-pura tidak tahu, seperti banyak penutupan gereja dan pembubaran ibadah umat Kristen dan tidak memberi izin membangun gereja, tidak bertindak yang jelas-jelas, melangkah tidak bertindak yang sudah jelas-jelas melanggar intoleransi sesama pemeluk agama yang berbeda yang bertentangan dengan Pancasila. Demikian juga ada Ustadz kejadian di Jawa Barat, ada Ustadz mensetubui santriwati di pondok pesantren yang ada kejadian di Jawa Barat dan Jawa Timur. Sampai ada ustaz yang mencabuli santriwati lebih 10 orang sampai dihukum hakim sangat berat, hanya pura-pura tidak tahu saja tanpa ada komentar atas kejadian tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia dalam bertindak diskriminatif, dan pada dasarnya Majelis Ulama Indonesia tidak bermanfaat untuk masyarakat. Cukup Menteri Agama mengambil tindakan yang ada masalah agama di tengah-tengah masyarakat. Seharusnya Panji Gumilang melaporkan Majelis Ulama Indonesia ke polisi dengan tuduhan menuding Panji Gumilang sesat dan ingin menginvestigasi Panji Gumilang tanpa hak. Harapan saya Panji Gumilang melaporkan Majelis Ulama Indonesia ke polisi, karena Majelis Ulama Indonesia yang mendahului lapor ke polisi. Biarlah nanti aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, dan hakim yang menentukan siapa yang bersalah, agar suatu saat Majelis Ulama Indonesia tahu kewenangannya, dan bila Majelis Ulama Indonesia yang benar pemerintah agar merubah status Majelis Ulama Indonesia, dirubah dari lembaga sosial menjadi lembaga pemerintah resmi, sehingga tidak timbul kegaduhan di tengah-tengah masyarakat di kemudian hari. Majelis Ulama Indonesia yang menuduh Panji Gumilang sering menyatakan pernyataannya yang menyesatkan, antara lain menyanyikan lagu Israel, menyatakan firman dalam Al-Quran buatan Nabi Muhammad, pada waktu sholat disatukan laki-laki dengan perempuan
dan memberikan wanita untuk ceramah agama di masjid. Masih ada yang lainnya. Pada waktu Majelis Ulama Indonesia akan menginvestigasi Panji Gumilang di kantor Gubernur Jawa Barat, ditolak dengan alasannya, satu, Majelis Ulama Indonesia bukan aparat negara, hanya setingkat lembaga sosial dan tidak berhak menginvestigasi Panji Gumilang. Majelis Ulama Indonesia katanya Panji Gumilang bukan Tuhan, bukan Nabi, dan bukan Rasul, suka membuat fatwa sesat kepada pihak lain tertentu, dan Panji Gumilang dalam fakwanya menyatakan sesat. Alasan Panji Gumilang tidak mau diinvestigasi Majelis Ulama Indonesia ada benarnya. Sama lainnya kalau ada kejahatan diperiksa lembaga sosial dan hasil investigasinya tidak sah secara hukum. Samalah tindakan Majelis Ulama secara tidak langsung mengambil kewenangan lembaga kepolisian. Akibatnya aparat Majelis Ulama marah tidak diakui melakukan investigasi Panji Gumilang, lalu melaporkan Panji Gumilang ke polisi. Setiap perbuatan kejahatan dengan tuduhan menyesatkan masuk kewenangan polisi untuk memeriksanya. Perbuatan Majelis Ulama Indonesia yang tidak ada kewenangannya mau diambil, tetapi kalau kewenangannya sendiri tidak mengambil peran, seperti pura-pura tidak tahu, seperti banyak penutupan gereja dan pembubaran umat Kristen yang tidak memberikan izin pembangunan gereja, tidak bertindak yang sudah jelas-jelas melanggar intoleransi sesama pemilu agama yang berbeda dan juga sudah melanggar falsafah Pancasila. Demikian juga ada ustadz mensetubui santriwati di pondok pesantren yang ada kejadian di Jawa Barat dan Jawa Timur. Sampai ada ustadz yang mencabuli santriwati lebih 10 orang sampai dihukum hakim sangat berat. Hanya pura-pura tidak tahu saja tanpa ada komentar atas kejadian tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia dalam bertindak diskriminatif, dan pada dasarnya Majelis Ulama Indonesia tidak bermanfaat untuk masyarakat. Cukup Menteri Agama mengambil tindakan yang ada masalah agama di tengah-tengah masyarakat. Seharusnya Panji Gumilang melaporkan Majelis Ulama Indonesia ke polisi dengan tuduhan menuding Panji Gumilang sesat dan ingin menginterogasi Panji Gumilang tanpa hak. Harapan saya Panji Gumilang melaporkan Majelis Ulama Indonesia ke polisi karena Majelis Ulama Indonesia yang mendahului lapor ke polisi. Biarlah nanti aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, dan hakim yang menentukan siapa yang bersalah, agar suatu saat Majelis Ulama Indonesia tahu kewenangannya, dan bila Majelis Ulama Indonesia yang benar, pemerintah agar merubah status Majelis Ulama Indonesia, dirubah dari lembaga sosial menjadi lembaga pemerintah resmi, sehingga tidak timbul kegaduhan di tengah-tengah masyarakat di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.